Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Mas Bayu. Mari Mas Bayu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Bayu. Semuanya sehat di sini? Sehat. Sehat. Ya, pada pagi hari ini saya akan memberikan materi mengenai P3K. Ada yang tahu P3K? Pak, Apa? Coba. pertolongan pertama pada kecelakaan, Pak. Ya, pintar Mas Bayu. Jadi materi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang disingkat dengan P3K. Nah, tujuannya apa untuk kalian semua? Supaya tahu pengertian, tujuan, prinsip, peralatan dan obat-obatan dari P3K sendiri itu. Sudah siap untuk memasuki pelajaran? Siap. Oke, jika kalian sudah siap semua, saya akan memberikan materinya. Jadi, pada pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang dibagi, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada prinsip, yang keempat jenis-jenis peralatan, dan yang kelima obat-obatan pada kotak. Kotak yang di sini yang dimaksud adalah jika kalian biasanya kan di sekolah ada UKS ya. Nah, itu pasti di UKS kan ada tulisan kotak P3K. Nah, itu nanti kita bahas apa saja yang ada di dalam kotak P3K itu tersebut. Oke. Oke, kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian P3K sendiri yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara yang harus dilakukan dengan segera yang diberikan oleh orang yang bukan ahlinya terhadap korban kecelakaan atau menderita suatu penyakit secara mendadak sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari seorang ahli. Seorang ahli di sini yang dimaksud adalah pertama dokter, perawat, atau dimasukkan ke dalam rumah sakit, poliklinik, puskesmas, seperti itu. Oke, setelah pengertian kita masuk ke yang kedua, yaitu tujuan. Nah, tujuan dari P3K sendiri ini yang pertama ada menolong nyawa. Jadi tujuannya untuk menolong nyawa dan jiwa seseorang. Yang kedua, mencegah bahaya maut. Yang ketiga, meringankan penderitaan korban atau seperti meringankan rasa nyeri. Yang keempat, mencegah cedera, penyakit bertambah parah serta mencegah pendarahan. Yang kelima, mempertahankan Bayu dan Negar. Mohon untuk disimak dulu ya. Bapak ngajar di sini. Ya. Yang kelima, ini ada mempertahankan daya tahan korban. Yang keenam, menunjang upaya penyembuhan, dan yang ketujuh adalah mencarikan pertolongan lebih lanjut. Jadi, di sini kalian bisa sambil nyatat apa yang Bapak sampaikan, dicatat juga tidak apa-apa, karena nanti pada akhir-akhir dari pembelajaran pagi hari ini saya akan menanyakan. Jelas ini? Jelas, Pak. Setelah kita mengerti pengertian, tujuan, lalu kita masuk ke prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh kita sebagai penolong terhadap korban kecelakaan. Yang pertama, kita harus bersikap tenang dan tidak panik. Karena jika kita panik, itu akan memperburuk suasana keadaan dalam kecelakaan tersebut. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Jadi, Anda harus tahu bagaimana tindakan yang harus diberikan dan harus tepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Nah, jadi ketika korban kecelakaan misalkan, nah kalian tidak mengerti apa itu sebabnya, lalu kalian semua langsung memindahkan korban tersebut ke tempat yang lebih aman. Nah, itu membahayakan. Nah, yang keempat, jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat
buat korban menjadi panik. Jadi pada kecelakaan tersebut misalkan ada korban yang luka, jadi jangan kalian kasih tahu, apalagi lukanya itu parah sekali, karena itu membuat korban jadi panik. Nah, yang kelima, yang terakhir, setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Jadi dalam pengertian tersebut kan tadi saya jelaskan bahwa siapa saja boleh untuk menolong korban. Nah, setelah itu baru kita langsung bawa ke dokter, rumah sakit, puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Jelas ini untuk prinsip-prinsip? Jelas. Oke, setelah kita mengetahui seperti apa itu prinsip-prinsipnya, kita sekarang beranjak ke peralatan. Nah, peralatan yang pertama adalah antiseptik. Nah, antiseptik sendiri itu gunanya untuk membersihkan luka supaya tidak terinfeksi. Jadi kita bersihkan menggunakan antiseptik. Lalu yang peralatan kedua yaitu perban dan kasa. Yaitu gunanya ya untuk melindungi bagian luka supaya tidak terkena kotoran-kotoran dari luar. Yang ketiga, gunting, tentunya untuk menggunting kasa tersebut, perban tersebut. Nah, yang keempat ada perban elastis. Nah, perban elastis ini seperti deker. Jika kaki kita engkel, lalu terkilir, kita patah, kita bisa dibidai. Nah, yang kelima di sini ada pita perkat. Nah, pita perkat itu seperti Hansaplast. Nah, seperti itu. Yang keenam ada pinset. Nah, pinset ini untuk membersihkan luka-luka, seperti di dalam lukanya itu ada rambutnya, serpian kayu atau material yang lainnya. Itu kita bisa bersihkan menggunakan pinset. Nah, yang selanjutnya ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini supaya kita dan korban tersebut tetap dalam kondisi steril, tidak tercampur dengan kotoran-kotoran dari tangan kita yang bisa membuat lebih bahaya infeksi lagi pada luka korban tersebut. Nah, yang selanjutnya ada salep antibiotik. Nah, jadi salep antibiotik ini sama seperti antiseptik tadi yang pertama. Jadi supaya luka-luka yang kita alami itu tidak terinfeksi. Lalu yang terakhir ada alkohol. Nah, alkohol di sini selain bisa membersihkan supaya luka kita tidak infeksi, di sini juga kita dapat membersihkan gigitan serangga. Nah, itu bisa juga ya untuk membersihkan gigitan serangga. Nah, setelah kita mengetahui peralatan-peralatannya, kita sekarang masuk dalam obat-obatan yang ada di kotak P3K di UKS kita. Nah, di sini untuk obat-obatan yang ada di dalam kotak P3K tersebut, itu seharusnya kita memiliki yang pertama, obat pereda rasa nyeri. Biasanya paracetamol. Nah, yang kedua, itu obat anti alergi. Itu bisa CTM. Terus yang ketiga itu obat anti diare dan keracunan. Misalnya Norit, terus Oralit, itu juga bisa untuk mengatasi keracunan. Nah, yang selanjutnya obat mah. Nah, biasanya anak-anak nih banyak yang mah, kadang-kadang pagi-pagi tidak sarapan langsung berangkat ke sekolah. Itu sebenarnya tidak baik. Kalau telat makan itu bisa jadi mah. Nah, selanjutnya ada krim gatal seperti Kalamin atau bedak dingin. Nah, bedak. Nah, itu bisa juga. Biasanya kita kalau terkena ulat bulu atau terkena alergi makan di kantin. Nah, selanjutnya ada krim luka bakar. Ini bisa juga menggunakan gel aloe vera. Nah, selanjutnya obat pembersih luka. Itu bisa Revanol, bisa alkohol yang 70%. Mungkin ada yang tahu apalagi yang di dalam kotak P3K? Dengar mungkin? Minyak kayu putih. Oh iya, minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Apa lagi? Oh iya, ada betadin juga seharusnya.
Jadi seperti itu untuk obat-obatan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ya, sekian materi P3K pada pagi hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Atau sudah jelas? Jelas. Jelas. Oke. Kalau sudah jelas, berarti saya yang bertanya pada kalian. Siapa? Coba Mas Tegar. Mas Tegar sebutkan 2 prinsip dari P3K. 1. Bersikap tenang dan tidak panik. 2. Berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Waduh, pintar untuk Tegar. Coba Mas Bayu sekarang. Kalau Mas Bayu, coba sebutkan 2 tujuan dari P3K. Yang pertama ya Pak, menolong nyawa atau jiwa seseorang. Dan yang kedua, mencegah terjadinya cedera bertambah parah. Oke, berarti materi yang saya sampaikan berarti sudah jelas, kalian menjawab dengan benar. Nah, selanjutnya akan saya simpulkan materi yang sudah saya paparkan pada pagi hari ini, yaitu untuk memberikan P3K pada korban kecelakaan itu boleh siapa saja. Tidak harus dari tenaga medis, tetapi siapa saja yang paling dekat dengan tempat kejadian, yang tentunya memahami tujuan dan prinsip dari P3K tersebut. Paham? 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 Oke. Kiranya itu saja pertemuan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.